Shalom, Jumat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah tepat pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita mau menyatukan hati untuk menerima pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan beri pada setiap kami. Bahkan ketika saat ini kami mau mengawali setiap aktivitas kami, kiranya Tuhan boleh terus sertai kami dalam sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sungguh rindu untuk mendapatkan penyegaran dari firman-Mu ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mana yang lebih mudah, melihat keburukan atau melihat kebaikan? Ya, kalau kita boleh jujur, kita lebih sering melihat keburukan orang lain. Contohnya, ketika kita menjumpai orang, ya, ketika kita berhadapan dengan mereka, apa yang pertama kali kita pikirkan? Kalau orangnya baik kepada kita, mungkin dengan mudah kita akan melihat kebaikan-kebaikannya. Tetapi kalau kita berjumpa dengan orang yang tidak kita sukai, secara otomatis pikiran kita kemudian mengarahkan, menilai atau memberikan banyak hal-hal buruk yang sudah dilakukan orang tersebut kepada kita. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah satu hal yang hendaknya dikurangi di dalam kehidupan kita. Sebab keiri hatian, melihat orang lain, melihat sesama dengan buruk, membuat kehidupan kita menjadi tidak dipenuhi oleh damai sejahtera. Sama seperti yang dilakukan oleh para ahli Taurat ketika mereka menyaksikan karya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat itu takut. Ia lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Nah saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang kita baca memperlihatkan kembali tentang kebaikan Allah, kepedulian Allah kepada segala umat, ya, termasuk dalam salah satu dalam bagian ini adalah orang lumpuh, orang yang seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil. Mereka tidak dianggap, mereka kemudian dianggap sebagai orang yang nomor 2, orang yang kesekian, tidak mendapatkan belas kasihan. Tetapi Tuhan menyatakan kasih kepada mereka dengan mereka dipulihkan Tuhan. Tuhan menyatakan pemulihan dengan membuat mereka kembali pulih dari lumpuhnya. Tuhan membuat orang lumpuh ini tadi dapat berjalan. Tetapi di tengah karya yang begitu luar biasa ini, ternyata ada saja orang-orang yang tidak menyukai. Tentu mereka adalah para ahli Taurat, ya, dengan mengatakan ia telah menghujat Allah, ya. Artinya mereka mempertanyakan dari mana kuasa Yesus berasal, ya. Kalau itu tidak berasal dari Allah, maka tindakan yang dilakukan Yesus adalah tindakan yang menghujat. Padahal Tuhan Yesus sendiri adalah anak Allah. Tetapi mengapa orang-orang ahli Taurat ini tidak bisa melihat identitas yang dimiliki oleh Yesus? Ternyata hal itu disebabkan karena keiri hatiannya. Bagaimana mereka iri dengan segala karya yang dilakukan Yesus, sehingga membuat karya-karya yang dilakukan oleh ahli Taurat pada akhirnya tidak disukai oleh banyak orang. Padahal mereka melakukan demikian, ya, orang-orang yang tidak menghargai ahli Taurat melihat bagaimana cara kehidupan ahli Taurat. Mereka senantiasa hidup dalam menuntut orang lain. Mereka mengajarkan firman Tuhan, tetapi mereka justru hanya memberikan tuntutan-tuntutan. Mereka tidak dapat menjadi teladan.
Sebaliknya, Tuhan Yesus justru hadir, Ia melengkapi, Ia memulihkan. Dan disitulah kemudian Tuhan mendapatkan tempat di hati banyak orang. Sehingga karya penyelamatan ini dinanti-nantikan oleh banyak orang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Seringkali kita terjebak di dalam pemikiran kita ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak kita sukai. Kita terpancing untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik, ya. Muncul perasaan tidak suka, muncul perasaan tersaingi, muncul perasaan-perasaan curiga, yang akhirnya perasaan-perasaan ini justru menjadi merusak relasi kita dengan sesama kita. Padahal jelas bahwa Tuhan memanggil kita untuk menyatakan kasih kepada setiap orang. Maka firman Tuhan pada hari ini berbicara sangat tegas pada kita untuk mengkoreksi hati kita. Tuhan tidak menginginkan kita untuk hidup dalam persaingan. Tuhan tidak menyukai kita untuk hidup di dalam kecurigaan. Maka Tuhan mengundang kita untuk justru menyatakan kasih. Kalau memang ada orang yang tidak kita sukai, mari kita tahan diri kita untuk tidak memunculkan pikiran-pikiran yang negatif. Kita berusaha untuk tidak membiarkan pikiran kita menguasai hati kita, sehingga kita dapat merespon, dapat berelasi dengan cara yang baik. Sehingga hari ini Tuhan mengajak kita untuk membuang kebiasaan buruk. Ini bukan hal yang mudah, bahkan ketika berbicara kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Seringkali kita dengan mudah mengeluarkan pikiran-pikiran yang negatif kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi mari bersama-sama melalui firman ini Tuhan mengingatkan kepada kita untuk boleh memproses hati kita, menyatakan kasih daripada kita menyatakan luka yang terus kita gaungkan. Marilah kita mengupayakan kehidupan yang memberkati, kehidupan yang benar-benar dikuasai oleh kasih Tuhan. Ketika kita tidak mampu, mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi dan memampukan setiap kita. Kiranya firman hari ini boleh menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan mengajak kita untuk membuang segala kebiasaan buruk yang kita miliki. Biar firman hari ini boleh menguatkan setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita akan menutup perenungan ini di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan boleh menegur kami. Kami sadar seringkali kami membangun kehidupan kami dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Hati kami yang penuh dengan keiri hatian, hati kami yang dipenuhi luka, membuat kami tidak bisa melihat sesama kami dengan kacamata yang baik. Namun biarlah Tuhan memampukan kami supaya di dalam kehidupan kami boleh senantiasa menjadi berkat. Bahkan ketika diri kami dipacu, didorong untuk mengungkapkan hal-hal yang negatif kepada sesama kami, kiranya kami dimampukan untuk menahan diri kami, supaya melalui kehadiran kami di tengah-tengah kehidupan ini, kami senantiasa boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dan pengharapan kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, sumber pengharapan kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Sampai jumpa.